kemudian dia mengamalkan perintah Allah, maka keberkahan dan keajaiban akan datang dalam rumah tangganya. Kenapa hari ini kita sebagai ibu banyak hal yang kita lakukan tetapi ternyata belum sesuai dengan yang kita harapkan? Salah satu sebabnya para ibu rahimakumullah adalah kita tidak mendukung atau kurang mendukung suami kita dalam menjalankan perintah Allah. Begitu suami kita ingin berkorban, dia katakan belum cukup uang, tahun depan lah, atau kemarin kita sudah korban Pak. Namanya berkorban setiap tahun, setiap kemampuan, maka Allah akan kasih keluangan. Kenapa tahun kemarin kita mampu berkorban, hari ini tidak? Karena niat kita yang tidak kuat. Salah satunya mungkin dari ibu-ibu kurang mendukung. Wahai suamiku, berapa uang? Baru 2 juta. Ini cincin saya, engkau jual, kemudian beli kambing, beli ikut berkorban sapi. Insya Allah di saat seorang wanita mendukung suaminya dalam mentaati Allah, maka Allah akan berkahi rumah tangganya. Zam-zam, 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 kata syair. Berkumpullah, berkumpullah. Maka berkumpul itu air menjadi sumur yang tidak akan pernah kering. Jutaan, ratusan juta, miliaran orang telah meminum, pahalanya mengalir kepada Siti Hajar alaihissalam. Kenapa? Karena beliau istri yang mendukung suaminya dalam mentaati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ismail alaihissalam, beliau begitu ditinggal oleh ayahnya 9 tahun kemudian, riwayat lain 13 tahun kemudian, datang sang ayah. Begitu jumpa, rindu yang tertahan, 13 tahun tidak berjumpa. Anak umur 13 tahun sedang mekar-mekarnya, sedang indahnya, dipeluk itu anak, mencurahkan rasa rindu yang sekian lama berpisah. Begitu dalam keadaan puncak kerinduan, datang perintah Allah, wahai Ibrahim, sembelih anak. Sidang Ibrahimullah, begitu diberitahu sang anak mengatakan apa? Ya abatis al-ma'tumar, wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, sembelih saya. Sidang Ibrahimullah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai anakku, dalam riwayat yang panjang, ambil hikmahnya. Beliau mengatakan apa? Sesungguhnya apa pendapat? Beliau tidak ingin langsung. Beliau menghargai anaknya dan beban yang luar biasa. Dibakar Namrud sanggup, disedekahkan hartanya yang memenuhi 2 bukit, habis tidak tersisa, beliau sanggup. Tapi begitu Allah perintahkan sembelih anakmu, beliau mengatakan, wahai anakku, bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah puncak pengorbanan seorang ketika dia mampu menyembelih keinginannya. Sidang Ibrahimullah, anak tadi yang ditinggal sama ayahnya 13 tahun, tidak ragu, wahai ayah, sembelih saya. Begitu pisau diasah, Ismail mengatakan alaihissalam, wahai ayah, jangan engkau pandang saya. Kalau engkau melihat saya waktu engkau menyembelih, ayah tidak akan kuat. Bagaimana nak? Nabi Isa katakan, taruh saya di belakang wahai ayah. Kepala saya nempel di punggungmu, kemudian pisau tempel di leherku. Engkau tarik, tidak perlu melihat saya, sehingga engkau menjalankan perintah Allah itu benar-benar tidak ada punya pikiran lain untuk menolak, apalagi menghindar. Di saat seorang anak menyempurnakan bakti kepada orang tuanya, walaupun dia di ujung kematian, Allah akan kasih awal kehidupan. Walaupun dia di ujung kemiskinan, Allah berikan rasa kebahagiaan. Banyak anak dianggap sukses, gaji tinggi, pekerjaan hebat, keluarga mapan, tapi hidupnya gersang. Kenapa? Dia belum mendapatkan keikhlasan ridho ibu bapaknya. Tidak akan pernah kebahagiaan itu datang kepada seorang anak sebelum ibu bapaknya ridho kepadanya. Tidak sedikit anak yang tidak dianggap sukses,
Dia biasa saja. Dia tidak punya pekerjaan yang tetap, tetapi hidupnya ceria, hidupnya barokah. Kenapa? Dia selalu menjaga kemuliaan ibu bapaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah 3 bagian hidupnya para nabi, khususnya Abul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin wa fadainahu bi dzikrin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim. Begitu dua-duanya telah menyerahkan diri kepada Allah, kemudian kami berfirman, sesungguhnya pengorbanan kalian diterima oleh Allah dan kami ganti sembelihan itu dengan sembelihan yang agung. Begitu darah keluar membasahi pakaian Ibrahim alaihissalam, beliau pun membuka mata melihat darah di tangan, darah di pakaian. Kemudian dalam keadaan perasaan yang gundah gulana, anak telah tersembelih. Ternyata begitu beliau membuka matanya, Nabi Ismail tersenyum di depannya. Sidang rahimahullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim tidak tahu Ismail akan diganti. Nabi Ismail tidak tahu dirinya akan diganti. Siti Hajar tidak tahu akan dikasih air zam-zam. Mereka semua mengerjakan lillahi ta'ala, semata-mata ingin mencari ridho Allah. Maka kalau kita mengerjakan sesuatu perintah Allah walaupun kecil, tetapi kita hanya mencari ridho Allah, maka nilainya tidak terhingga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi